Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Narsih selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 9A yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada guru dan teman-teman yang telah berkenan mendengarkan pidato kami. Perkenalkan, saya Fatika Rizky Naika Putri. Dan saya Zalfa Keisha Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan generasi masa kini, dengan teks pidato yang berjudul Cegah Kecanduan Media Sosial. Pada kesempatan kali ini, kami di sini ingin menyadarkan Anda semua mengenai dampak yang ditimbulkan oleh media sosial, baik bagi diri maupun lingkungan sekitar. Pada era globalisasi, banyak dari kita yang menggunakan teknologi untuk mengisi waktu luang. Tidak sedikit dari kita yang memanfaatkan aplikasi untuk menghibur di kala waktu senggang. Salah satunya yaitu aplikasi media sosial. Tentu kita tahu bahwa aplikasi media sosial memiliki berbagai manfaat positif, tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkannya. Bahkan beberapa dari kita menggunakan media sosial dengan batas waktu yang tidak wajar. Tentunya pengisi waktu luang ini lama-kelamaan akan mengikis waktu produktivitas, waktu berinteraksi dengan sesama, dan waktu untuk mencoba hal-hal yang baru. Namun kecanduan ini dianggap lumrah, padahal penggunaan screen time yang berlebihan akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, orang yang menghabiskan waktunya berlebihan pada media sosial dapat mengembangkan penyakit mental seperti depresi, stres, gangguan kecemasan, maupun keinginan untuk bunuh diri. Saya dan Anda mungkin beranggapan bahwa media sosial merupakan salah satu cara untuk tetap eksis dalam media sosial. Mungkin kita juga beranggapan bahwa media sosial merupakan salah satu alat untuk tetap bertahan hidup dalam era serba teknologi ini. Karena media sosial dapat digunakan sebagai media berbisnis, media pendidikan, media kampanye, media propaganda, dan lain sebagainya. Kita mengikuti dan membagikan hal-hal yang menjadi tren, hal-hal yang viral, maupun hal-hal yang relevan untuk bergaul dengan orang lain di media sosial. Oleh karena itu, banyak kalangan mulai mengembangkan mob mentality. Lalu, apa itu mob mentality? Mob mentality merupakan pola pikir manusia di mana seseorang mengikuti perilaku maupun meniru tren yang ada. Dengan begitu, para penggunanya akan terus-menerus menggunakan media sosial atau kecanduan karena adanya rasa ingin mengikuti dan perasaan ketakutan akan tertinggal informasi. Mungkin kita sering mengenalnya sebagai FOMO, Fear of Missing Out, atau ketakutan akan ketertinggalan. Ketergantungan media sosial menyebabkan banyak dampak bagi para pelajar masa kini, termasuk saya dan Anda sekalian. Hal yang pertama adalah dampak bagi kesehatan. Hal yang sering terjadi adalah mata yang lelah, badan yang mudah penat karena sering menatap media sosial di layar ponsel. Hal lainnya yang berdampak adalah lingkungan sekitar. Adanya teknologi menyebabkan para pelajar lebih menggunakan waktunya untuk bermedia sosial daripada menggunakan waktunya untuk bergaul di lingkungan sekitar. Namun, kesenangan ini hanya sementara. Dengan kebiasaan yang tidak baik tersebut, akan menyebabkan para pelajar ini kecanduan media sosial, sehingga mereka akan sulit berkonsentrasi dan akan menunda-nunda pekerjaan. Pemirsa, pernahkah kalian merasakan saat bermain game tidak menyenangkan seperti dulu kala? Drama maupun film tidak membuat Anda terhibur kembali.
Bahkan sekarang Anda tidak dapat melihat 10 menit video di YouTube tanpa mempercepatnya maupun menggantinya dengan video lain. Bahkan Anda mulai melihat komentar-komentar di bawahnya serambi menyetel video tersebut. Anda bahkan tidak bisa lagi menikmati hal-hal yang seharusnya terasa menyenangkan. Jika Anda sesuai dengan contoh-contoh tadi, bisa saja sirkuit reward di otak yang disebut sistem dopamin telah mati rasa akibat stimulasi yang berlebihan. Media sosial merupakan salah satu stimulasi terbesar yang mungkin Anda gunakan saat ini. Aplikasi-aplikasi seperti itu memang dirancang untuk merusak sistem dopamin penggunanya, sehingga penggunanya akan terus-menerus menggunakan media sosial alias kecanduan. Semakin kerap Anda menggunakan media sosial, maka Anda akan semakin kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup. Tumbuh dewasa dengan paparan media sosial menyebabkan banyak anak yang tidak tahu caranya membentuk hubungan yang mendalam dan bermakna dengan individu lainnya. Mereka mengakui bahwa persahabatan mereka dangkal. Mereka mengakui bahwa mereka tidak mengandalkan temannya. Namun, mereka bersenang-senang dengan temannya. Tetapi, mereka tahu bahwa temannya akan meninggalkan mereka jika ada sesuatu yang lebih baik. Hubungan yang bermakna tidak ada, karena mereka tidak pernah mempraktikkan keahlian itu, dan lebih buruknya lagi, mereka tidak punya mekanisme untuk menghadapi stres. Kemampuan yang tidak terasa ini akan terbawa hingga masa transisi remaja. Ketika menghadapi stres dan kecemasan, remaja kini tidak beralih ke seseorang, ke keluarga, ataupun ke teman. Melainkan mereka akan beralih ke perangkat, beralih ke media sosial, beralih ke hal-hal pemberi perasaan lega sementara. Kita tahu fakta ilmiahnya jelas. Orang yang lebih banyak menggunakan media sosial memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi daripada orang yang sedikit menggunakan media sosial. Sesungguhnya, semua hal itu berimbang. Alkohol tidak buruk, namun terlalu banyak alkohol itu buruk. Perjudian itu menyenangkan, namun terlalu banyak perjudian itu berbahaya. Tidak ada yang salah dengan handphone dan media sosial. Yang menjadi masalah adalah ketidakseimbangannya. Pemirsa, apakah Anda dapat mengontrol perasaan dan impuls? Sebagian besar dari orang tidak dapat mengontrol perasaan dan impuls mereka sendiri. Ketika merasa sedikit canggung maupun merasa sedikit bosan, mereka langsung membuka dan scroll media sosial. Pada saat yang sama, orang-orang ini bertanya-tanya mengapa mereka tidak dapat menemukan motivasi dan disiplin untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka ingin lakukan dalam hidup. Pemirsa, hal ini dapat terjadi karena kita hidup di dalam gaya hidup di mana yang kita lakukan adalah untuk menggapai gratifikasi, terutama gratifikasi instan yang nantinya akan merusak sistem dopamin kita dan membuatnya mati rasa. Jika kita ingin mendapatkan motivasi untuk bekerja menuju impian, maka saya dan Anda harus mulai belajar untuk mengontrol perasaan dan nafsu impuls. Bicara mengenai gratifikasi, apa itu gratifikasi? Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, KPK gratifikasi adalah pemberian secara arti luas, yaitu pemberian uang, diskon, barang, peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Sedangkan gratifikasi dalam konteks media sosial seperti pemberian perasaan lega, terpenuhi, terakui, diwakilkan terhadap penggunanya dalam waktu yang hanya sementara. Gratifikasi ini pula yang dapat mudah diakses dan didapatkan oleh segala kalangan. Perasaan yang didapat oleh penggunanya secara konstan menjadi sebuah kecanduan yang membuat media sosial ini digunakan dengan porsi yang tak berimbang. Sedangkan waktu media sosial ini
dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan, hubungan, dan meraih tujuan di dunia maupun di akhirat. Sudah saatnya kita bangun dan sadar untuk menggunakan waktu berharga yang kita miliki demi masa depan yang akan datang. Alangkah lebih baik jika kita dapat memilih untuk membatasi penggunaan media sosial dan memilih bagaimana kita berhubungan dengan media sosial sehingga dapat menjauhi ketergantungan. Memang dalam memilih pilihan hidup di sana selalu ada pengorbanan, pro dan kontra, argumen dan interupsi bantahan, keuntungan dan kerugian. Memang media sosial memiliki banyak dampak negatif yang disebabkannya, tapi tidak sedikit juga kemudahan yang ditawarkan. Pada akhirnya, ini merupakan pilihan setiap individu bagaimana berhubungan dengan media sosial, bagaimana menilai media sosial, mengontrol, menyeimbangkan, bahkan berdamai, dan memanfaatkannya secara efektif untuk menggapai tujuan kita. Mari kita bersama-sama mengatasi kecanduan berlebih ini. Kami di sini mengajak Anda sekalian untuk mengurangi penggunaan media sosial. Cobalah amati dan rasakan dampaknya terhadap diri, lingkungan, hubungan pertemanan, maupun hubungan keluarga. Temukan pandangan baru mengenai media sosial hingga pada akhirnya saya dan Anda dapat memperbaiki hubungan dan berdamai dengan media sosial. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami berterima kasih kepada Anda sekalian yang telah mendengarkan pidato kami. Tentu, kami menyadari bahwa yang kami sampaikan tadi masih jauh dari kata sempurna. Dan kami masih berusaha untuk melawan isu ini pada diri kami. Untuk itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kata yang menyinggung Anda sekalian. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah kecanduan media sosial.